Hasil aktualisasi. Coach Insinyur Andi Hamdani MM. Mentor Haja Siti Mustaina Eskep Nurse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Desreni Ahmad Eskep Nurse, peserta laksar dari Kabupaten Takalar, jabatan perawat ahli pertama dari Puskesmas Ayecoa. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan materi dan jadwal konsultasi merupakan tanggung jawab saya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dengan sikap yang ramah, sopan, dan hormat. Tahap ketiga, membuat catatan hasil konsultasi merupakan bentuk musyawarah guna mencapai hasil yang optimal. Kegiatan 2. Pembuatan dan penempatan daftar tilik cuci tangan sesuai dengan SOP pelayanan. Tahap pertama, mencari referensi dengan mengedepankan integritas dalam menjalankan cuci tangan sesuai dengan SOP pelayanan. Tahap kedua, membuat daftar tilik cuci tangan sesuai dengan SOP pelayanan adalah inovasi saya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Tahap ketiga, print out daftar tilik adalah inovasi saya dalam peningkatan mutu pelayanan. Tahap keempat, penempatan daftar tilik dilakukan sebagai bentuk amanah pelayanan profesional yang harus dijalankan. Kegiatan 3. Pembuatan poster 5 momen dan 6 langkah cuci tangan. Tahap pertama, mencari referensi. Saya bertanggung jawab atas pembuatan poster untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan. Tahap kedua, konsultasi dengan tim Promkes dengan sikap ramah, sopan, dan hormat. Tahap ketiga, pembuatan desain poster adalah inovasi saya untuk memberikan informasi kepada petugas kesehatan. Tahap keempat, mencetak poster adalah hasil dari inovasi saya untuk memberikan informasi kepada petugas kesehatan. Kegiatan 4. Pembuatan banner 5 momen dan 6 langkah cuci tangan. Tahap pertama, mencari referensi. Saya bertanggung jawab atas pembuatan banner untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan. Tahap kedua, konsultasi dengan tim Promkes dengan sikap ramah, sopan, dan hormat. Tahap ketiga, pembuatan desain banner adalah inovasi saya untuk memberikan informasi kepada petugas kesehatan. Tahap keempat, mencetak banner adalah hasil dari inovasi saya untuk memberikan informasi secara jujur kepada petugas kesehatan. Tahap kelima, menempatkan banner untuk memberikan informasi secara jujur kepada petugas kesehatan. Kegiatan 5. Edukasi daftar tilik 5 momen dan 6 langkah cuci tangan kepada petugas kesehatan. Tahap pertama, menentukan jadwal edukasi merupakan tanggung jawab saya dalam memberikan informasi dengan jelas. Tahap kedua,
mengadakan edukasi daftar tilik 5 momen dan 6 langkah cuci tangan kepada petugas kesehatan dengan bersikap sopan dan santun serta membela kebenaran agar tindakan medis dilakukan sesuai dengan SOP pelayanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang 5 momen dan 6 langkah cuci tangan. Sesuai dengan yang kita ketahui bersama, saya cuma ingin sekedar mengingatkan saja, karena kan ibu-ibu sekalian sudah mengerti, teman-teman sekalian sudah mengerti 6 langkah cuci tangan itu seperti apa. Di sini saya cuma ingin menyampaikan ulang, apalagi sekarang dengan adanya wabah corona, kita lebih butuh untuk melakukan cuci tangan. Adapun 6 langkah cuci tangan yang harus dilakukan itu, yang pertama itu kita misalnya dengan menggunakan air sabun. Pertama itu kita membasahi kedua tangan kita, kemudian memberikan sabun, setelah itu mencuci kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali dengan arah jarum jam. Setelah itu langkah kedua, menggosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari. Itu dilakukan secara bergantian. Kemudian tahap yang ketiga itu menggosok sela-sela jari. Setelah itu tahap yang keempat mengunci dan membersihkan sela-sela jari juga. Setelah itu tahap yang kelima yaitu membersihkan ibu jari dengan cara melingkar. Itu dilakukan dengan sela-sela jari-jari telunjuk ke ibu jari secara bergantian juga kiri dan kanan. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap ke-6 itu membersihkan ujung jari dengan melingkar juga. Itu dilakukan secara bergantian dari tangan kanan dan tangan kiri. Oke? Kemudian yang lebih penting lagi, saya akan menjelaskan masalah 5 momen kapan saja kita bisa mencuci tangan. 5 momen itu kapan saja kita sebagai tenaga petugas kesehatan harus melakukan cuci tangan. Yang pertama itu kan selama ini kebanyakan orang cuman setelah menyentuh pasien atau setelah tindakan, sebenarnya itu ada 5 momen. Yang pertama itu sebelum kontak dengan pasien. Ini yang paling jarang kita lakukan. Nanti setelahnya baru cuci tangan. Yang kedua itu sebelum tindakan aseptik, misalnya pemasangan infus, pemasangan kateter dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu setelah terkena cairan tubuh pasien. Cairan tubuh pasien itu misalnya pasien menggunakan kateter, kita membuang urinnya, harus cuci tangan setelah itu. Terkena darah pasien dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu setelah kontak dengan pasien. Walaupun kita cuma bercakap-cakap atau menanyakan keluhan pasien, tetap harus melakukan cuci tangan. Kemudian yang terakhir itu setelah kontak dengan lingkungan pasien. Apalagi ini setelah kontak dengan lingkungan pasien rata-rata tidak melakukan ya, karena kita masuk keluar tidak cuci tangan. Sebenarnya itu bisa kita sudah terinfeksi dengan pasien, tapi jarang sekali dilakukan. Jadi ini yang kelima ini kalau bisa semuanya harus dilakukan, harus dibudayakan dan dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian prinsip dan langkah cuci tangan. Kan cuci tangan itu ada 2 macam, ada hand rub, ada hand wash. Hand rub itu yang kayak hand sanitizer yang lagi booming-boomingnya sekarang. Dilakukan itu sekitar 20-30 detik dengan langkah yang tadi, sama dengan mencuci tangan dengan air sabun. Dan lamanya kalau dengan air sabun itu atau hand wash 40-60 detik. Kemudian yang harus juga kita ketahui, 5 kali kita menggunakan hand sanitizer atau hand rub harus diselingi dengan 1 kali cuci tangan. Kemudian di sini nanti saya akan melakukan evaluasi untuk minggu depan itu. Saya akan melakukan evaluasi dengan ada yang namanya daftar tilik. Di sini saya akan mengevaluasi petugas kesehatan tentang apakah langkah-langkahnya sesuai dengan yang telah disampaikan dan apakah mereka melakukan 5 momen ini. Jangan cuma 1 momen atau 2 momen. Di situ nanti saya bisa mengakumulasi nilainya. Jadi ini kan yang dalam tabel ini yang 6 langkah tadi yang saya praktekkan. Kemudian 5 momennya nanti mungkin saya bisa menyebutkan momen apa saja kita melakukan cuci tangan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tahap ketiga, pengisian daftar hadir dengan bersikap sopan dan santun. Kegiatan 6, pengevaluasian kepatuhan petugas kesehatan melalui daftar tilik. Tahap pertama, mengunjungi ruangan. Merupakan tanggung jawab saya untuk mengevaluasi petugas kesehatan dalam melakukan kepatuhan cuci tangan sesuai dengan SOP pelayanan. Tahap kedua, melakukan evaluasi dengan mencermati daftar tilik untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Oh, jadi kayak itu. Oke.
kedua sebelum tindakan asepsi, ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, keempat setelah kontak dengan pasien, dan kelima setelah kontak dengan lingkungan sekitar luar pasien. Tahap ketiga, mencatat hasil evaluasi yang bersumber dari daftar tilik dengan jujur. Tahap keempat, membuat laporan hasil evaluasi yang bersumber dari daftar tilik ke pihak yang berwenang dengan jujur. Kegiatan 7, evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahap pertama, membuat kuesioner, menunjukkan usaha peningkatan mutu pelayanan. Tahap kedua, menyebarkan kuesioner dengan sikap sopan dan ramah serta tidak memaksakan kehendak dalam pengisian kuesioner. Tahap ketiga, mengumpulkan kuesioner dengan sikap sopan dan ramah. Tahap keempat, menganalisa hasil kuesioner dengan jujur. Dokumen hasil konsultasi, catatan hasil konsultasi, daftar tilik, poster, banner, kuesioner, referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Sistem Sainat Eskepner sebagai Kepala UPT Puskesmas Aintua. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat saya, Eka Desriana Ahmad, dalam mengembangkan kompetensi dirinya dengan judul peningkatan kesadaran petugas kesehatan dalam mengaplikasikan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan dengan langkah cuci tangan. Kegiatan dilaksanakan terbukti dapat meningkatkan kesadaran petugas kesehatan dalam mengaplikasikan 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan yang dapat dilihat dari pengevaluasikan melalui daftar tilik. Saya berharap dengan adanya kegiatan aktualisasi ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga memberikan hasil maksimal untuk peningkatan mutu dan pelayanan di puskesmas. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Andi Hamdani MM yang telah membimbing perawat kami dalam mempersiapkan rancangan dan hasil aktualisasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Junaida Eskepner, penanggung jawab Rawat Inap UPT Puskesmas Aintua. Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh saudari Eka Desriani Ahmad, yaitu edukasi tentang 5 momen dan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan media poster dan banner, karena dengan memberikan edukasi dapat meningkatkan kesadaran petugas kesehatan dalam mengaplikasikan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.